Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Eri Vespa Kayu. Di video kemarin tujuan saya yang dari Bandung menuju Situanayasa sudah tercapai teman-teman ya. Untuk video kali ini saya akan lanjut ke tujuan berikutnya, yaitu ke Taman Sri Baduga, karena saya sangat terkesan sekali dengan pembangunan Purwakarta yang konon di berita sih sangat bersih, sangat tertata. Ya mudah-mudahan dengan perjalanan saya ke tujuan destinasi kota wisata atau destinasi kota budaya di Purwakarta itu sesuai ekspektasi saya ya. Oke, ini masih review perjalanan saya, tapi teman-teman jangan lupa ya didukung terus channel saya, like, share, and subscribe di video-video saya semua ya. Ini masih di suasana Situanayasa, dan saya menikmati suasananya cukup lumayan ramai, adem ya, walau sebenarnya sih agak panas ya kalau menurut saya, karena saya tinggal di tempat yang lumayan dingin. Terus di sini banyak ya kios-kios yang menjajakan sate-sate Marangi ya. Sate Marangi, begitu pula saya juga coba cicipin sate Marangi yang di Purwakarta itu ya, cukup rekomendasi lah kalau buat kalian yang mau jalan-jalan ke daerah Situanayasa ini ya, karena semuanya sudah tertata dengan baik di sini. Jadi PKL-nya tertib, walaupun memang banyak sih yang parkir motor di kiri dan bahu jalan ya, tapi nggak membuat kemacetan ternyata di sini ya. Nah, di ujung sebelah sana itu, di pas begitu pantai danau ini, ada tempat-tempat rekreasi teman-teman ya. Ada waterboom, ada ini, cuma memang masuknya bukan di jalur depan ini, tapi kita harus agak ke ujung lagi ke arah Purwakarta ya. Cuma nggak terlalu jauh lah dari situ ini untuk pintu masuknya. Cukup tenang. Oke teman-teman, kita lanjut perjalanannya sekarang. Karena perut sudah kenyang, kita gas ke Taman Sri Baduga. Oke, dengan teman saya yang sangat setia ini, si Vespa Kayu, kita gas lagi ke Purwakarta. Mudah-mudahan keadaannya motornya tidak mogok atau ada trouble di jalan ya, walaupun sebelumnya perjalanan kemarin saya sempat ya ada tragedi lah, yang tepongnya lepas, terus tepong sebelah kanan saya keseruduk gitu. Tapi so far sih untuk perjalanan ini ya dianggap masih lancar ya, tidak ada trouble. Ini terus saya akan berjalan ke arah Purwakarta ya. Ini saya shootnya yang ke arah aspalnya. Di sini saya coba berhenti karena untuk isi bensin ya teman-teman ya. Sudah kehabisan ini bensinnya, jadi saya isi ulang di pom ini ya. Setelah itu saya lanjut lagi, karena bensin Vespa itu saya untuk hitungan pulang dan pergi itu habis kurang lebih sekitar 5 liter ya. 5 liter masih isi sih, di rumah masih penuh gitu. Jadi untuk sampai ke Purwakarta 5 liter masih aman lah gitu. Sisanya saya di tank bensin masih banyak sebenarnya untuk perjalanan jauh lagi gitu. Ini untuk kondisi jalannya masih tetap sama ya seperti yang kemarin, masih luas. Kondisi jalannya juga masih ada yang bagus juga lah. Untuk sementara ini bisa kita bilang seperti kemarin 80% bagus. Pemandangannya juga rekomendasi teman-teman ya. Kalau dibilang ini cukup bersih jalannya gitu, nggak terlalu semrawut, nggak banyak
tempat-tempat yang kumuh ya di sini. Treknya juga cukup lumayan enak nih kalau buat touring jauh-jauh teman-teman ya. Kalau untuk perjalanan dari situ Wanayasa ke Taman Sri Baduga itu menurut penduduk setempat sih kurang lebih sekitar setengah jam ya, atau 30 menit. Itu kalau untuk perjalanan yang dibilang nggak terlalu cepat, nggak terlalu lambat gitu. Kalau untuk lambat bisa sampai 40 menitan katanya. Saya sih ini kecepatan masih di 60 ya. Jadi saya nggak terlalu pingin buru-buru karena pingin sambil menikmati juga kan. Jarang-jarang kita bisa ke tempat ini lagi gitu. Karena kalau saya tujuan trip itu jarang ke tempat sama gitu yang pernah saya lewati. Pasti saya ke tempat yang lebih jauh lagi dan belum pernah saya injak gitu. Jadi dapat feel-nya di situ teman-teman ya. Oke, masih tetap lanjut. Ini durasinya tetap masih panjang juga ya teman-teman ya. Alhamdulillah ternyata teman-teman ya, kita sudah sampai perjalanan single fighter saya long trip. Dan ini udah di Taman Sri Baduga teman-teman ya. Sudah di Taman Sri Baduga, ternyata memang betul tempatnya sangat bersih, terus tertib di sini. Memang sebagian sih yang saya lihat masih banyak yang tidak menggunakan helm ya, walaupun ini di tengah kota sebenarnya. Nah, itu motor saya. Banyak orang berolahraga walaupun saya udah sampai sekitar jam 2 siang ini. Ini motor saya buktiin bahwa saya perjalanan itu memang tripnya sendiri teman-teman ya. Tadinya saya mau ada tujuan ke Lembur Pakuan, ternyata kondisi perjalanan ini kalau kita ke Lembur Pakuan dari Taman Sri Baduga itu kalau lihat di map sekitar 1 jaman lagi teman-teman. Jadi arah Purwakarta menuju Subang itu. Jadi kalau dari sini sebenarnya udah deket gitu. Nah, ini saya coba road ke jalan-jalan ke wilayah Purwakarta sebagian ya, walaupun nggak saya ubek semuanya gitu. Karena takutnya saya bisa masuk nggak bisa pulang teman-teman ya. Karena ini posisinya udah mulai sore juga. Tapi kalau dilihat di kota sini memang bersih ya teman-teman ya. Saya nggak terlalu banyak ngelihat sampah di sana sini gitu. Di pinggirannya juga cukup tertib. Sampahnya dibilang kalau di sini bukannya nggak ada, tapi dibilang 99% bersih. Gitu. Tinggal nanti sama pemerintah kotanya atau pemerintah daerahnya jalannya di hotmix yang lebih bagus lagi, kayaknya pasti bakal jauh lebih indah lagi ini teman-teman ya. Ini Balai Indung ya, Balai Indung Rahayu kita udah lewatin. Nanti sampai ke Tugu Kuda. Nah, ini Tugu Kuda ya, sebelah kanan ini ya. Karena ini di depan udah ketemu dengan perlintasan rel kereta api teman-teman. Kalau kita lanjut ke sana, sambil saya juga cek-cek di handphone, takutnya kesasar juga teman-teman gitu. Nah, kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Oke, kita gas lagi. Ternyata memang betul ya, saya cukup acungi jempol buat bupati sama pemerintah setempatnya ya. Di sini cukup tertib teman-teman ya, sangat bersih, tempatnya juga nggak semrawut. Kalau saya lihat nggak terlalu banyak PKL di jalan. Ini kalau saya lihat hampir seperti di Solo teman-teman, atau di Jogja ya. Jadi PKL-nya nggak terlalu turun ke jalan semua gitu, dan tertib, nggak ada yang parkir juga. Kondisi jalan di sini sangat mulus teman-teman ya. Ini sudah jalurnya udah bagi dan luas juga jalannya.
Oke, kita lanjut. Tapi mungkin karena masih COVID ya, jadi toko juga masih banyak yang tutup. Jadi memang pergerakan masyarakatnya kalau saya lihat sepi ya di sini ya. Kalau segini dibilangnya sepi lah kalau dibandingin di tempat saya. Untuk kondisi motornya juga. Nah itu kalau untuk arah ke sana saya juga nggak tahu. Saya di map diarahinnya ke belok untuk ke kanan teman-teman ya. Mudah-mudahan ini juga nggak kesasar teman-teman. Karena saya juga bingung ini kita lanjutnya nanti kemana. Dan kondisi jalannya kalau di sini sih masih bagus ya. Cuma memang agak kecil karena mungkin ini satu arus. Gitu. Nah, ini kan cukup lumayan menantang ya teman-teman ya. Kita jalan ke sini tuh ya. Nah, datang lagi ini ya, pertigaan. Ketemu dengan ini, saya coba berhenti dulu karena saya takut kesasar lagi teman-teman, karena di depan udah ada belok ke kiri atau mau kemana nih. Saya juga sempat bingung nih jalur sini. Biasa saya coba cek lagi ke Mbah Google. Kalau kata Mbah Google saya harus masuk lewatin dulu rel kereta api teman-teman ya. Karena ini tujuannya saya cuma keliling sebentar aja. Setelah itu saya langsung mau ambil arah pulang. Karena perjalanan dari sini ke daerah saya ke Bandung itu kurang lebih sekitar 65 kilometeran lah ya. Berarti kalau diestimasiin perjalanan saya sekitar 3 jaman ya. 3 jaman tanpa berhenti itu bisa sampai, kalau dengan berhenti bisa 4 jam teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Vespa kali saya melintasi rel kereta api Purwakarta. Alhamdulillah masih bagus juga, tidak ada kendala ya. Dan kondisinya juga memang nggak terlalu panas, kondisinya lagi mendung, cuma nggak hujan kalau untuk sekarang. Oke, saya istirahat dulu teman-teman karena memang ini saya udah cukup kelilingnya barusan di daerah Purwakartanya. Cukup puas dengan kondisi kota Purwakarta. Saya mau lanjut ke pulang arah seperti yang tadi teman-teman jalurnya. Cuma saya nggak bakalan ngambil yang jalur ke Sawit. Kalau Sawit nanti saya bakal bisa keluar di daerah Padalarang. Cuma kalau dari Padalarang saya ngambil ke arah Lembang lagi, itu banyak tanjakan curamnya teman-teman ya. Apalagi di daerah KBBI-nya. Jadi saya mau ambil jalur ke Lembang lagi lah. Jadi arah Sariater menuju Tangkuban Perahu, walaupun tanjakannya curam itu luas gitu teman-teman ya. Jadi enak kita kalau mau pelan di pinggir itu nggak takut ada masalah teman-teman. Oke, ini arah saya menuju pulang dan kondisi jalannya udah nggak usah saya bahas lagi lah, pasti sama seperti yang tadi. Perjalanannya untuk kesan perjalanan saya ke tempat ini cukup memuaskan dan sangat memuaskan. Bukan cukup memuaskan ya teman-temannya, cukup memuaskan. Dan saya cukup apresiasi kepada Ibu Ana ya, Bu Ane, mohon maaf kalau saya salah ya, Bu Ane kalau nggak salah ya, istrinya Kang Dedi yang menjadi Bupati Purwakarta. Cukup rekomendasi untuk destinasi wisata teman-teman ya, karena saya sudah buktiin sendiri tempatnya sangat bersih, terus penduduknya juga tertib gitu teman-teman ya. Kondisi akses jalannya kalau dibilang masih bisa dijangkau dengan baik. Ini kondisi jalannya, kalau akses saya dari Jalan Cagak menuju Purwakarta via Wanayasa ya. Mohon maaf jika saya salah sebut nama ya. Ini udah ketemu lagi saya dengan Situ Wanayasa teman-teman ya. Dan ini arah saya akan pulang. Selamat berjumpa kembali dengan saya Situ Wanayasa. Nanti kalau ini saya mau bawa keluarga saya ke sini deh untuk jalan-jalan biar mereka juga tahu
bisa menikmati indahnya kota Purwakarta ya. Oke, saya udah mulai ada jembatan, kita mulai naik teman-teman ya. Nah, di sini seperti yang kemarin masih tetap banyak orang yang nggak menggunakan helm teman-teman ya, yang nggak tertib dengan lalu lintas. Mudah-mudahan nanti lebih tertib lagi teman-teman. Ini arah saya dari Segalaherang teman-teman ya. Ini arah Segalaherang, saya ngambil ke saya lupa namanya teman-teman. Ini cuma arah motong. Jadi kalau ke Subang itu sekarang nggak bisa, kalau Sabtu dengan Minggu nggak bisa lewat Jalan Cagak teman-teman ya. Jadi kalau saya dari arah Situ Wanayasa, nanti setelah alun-alun Segalaherang itu, di situ saya beloknya ke kanan teman-teman. Jadi nggak muter ke Bundaran Tugu Nanas, karena kalau ke Bundaran Tugu Nanas itu kalau menurut saya lebih jauh lagi gitu. Jadi akhirnya saya akan ambil jalur ini melewati perkebunan teh. Sambil saya review juga jalannya teman-teman ya. Mudah-mudahan jalannya masih semulus ini walaupun kecil ya. Ini keluarnya tuh kalau nggak salah nanti akan ke Tugu, yang kalau dari arah Tangkuban Perahu menuju Subang itu sebelum Sariater gitu, ada pas belokan. Walaupun saya juga belum pernah nih jajal ke jalur sini teman-teman ya, tapi ini harus dicoba buat saya. Oke, ini lumayan agak menanjak teman-teman ya. Jalannya cukup menanjak karena memang ini kita udah mulai mau masuk ke gunung ya, ke daerah pegunungan. Aduh teman-teman, hujan teman-teman. Aduh, mohon maaf nih, kamera saya nih kena air nih. Walaupun nggak terlalu kelihatan, cuma udah mulai berembun di sini. Hujannya cukup lumayan teman-teman ya. Aduh, nah, wow. Aduh jalannya nih. Wah, di sini udah kena hujan. Jalannya lumayan parah teman-teman, ternyata banyak lubangnya teman-teman ya. Waduh. Nah. Aduh. Jalannya tuh teman-teman, hati-hati ya. Lubangnya terlalu udah mulai besar-besar loh di sini teman-teman ya. Tuh, aduh. Udah kecil mepet tuh, satu mobil dengan motor aja udah pas itu ukuran jalannya teman-teman, dengan kondisi jalan yang kalau menurut saya di sini parah teman-teman. Aduh. Oke lah, mudah-mudahan di depan nggak seperti ini teman-teman ya. Ini aja sih kayaknya tuh depan udah kelihatan mulus lagi teman-teman ya. Cuma ini saya udah mulai hujan teman-teman. Jaket saya udah mulai basah, kamera saya juga sebenarnya udah mulai basah. Aduh, cuma nggak tahu nih kalau hujan saya harus gas terus atau berhenti ya. Ini udah sekitar jam 5 sore teman-teman ya. Udah mulai gelap sebenarnya, karena ini efek kamera, jadi dia diterangin. Sebenarnya ini kondisinya sudah gelap teman-teman ya. Terus jalannya untuk jalur sini kalau untuk malam lebih baik jangan lewat sini ya teman-teman ya. Kalau sendiri itu sebenarnya lebih gelap, nggak ada penerangan sama sekali teman-teman ya di sini ya. Hati-hati ya. Waduh, tapi jalannya lumayan parah teman-teman ya kalau buat saya. Ini jalannya cukup parah teman-teman, sampai aspalnya banyak yang habis teman-teman ya. Ini mudah-mudahan pemerintah setempat atau desa setempat bisa cepat memperbaiki ya. Ini aspalnya asli banyak yang parah ini, kalau buru-buru bisa jatuh ya. Oh, di sini udah mulai terkelupas lagi jalannya. Oke. Lanjut terus teman-teman ya. Ini udah kita mulai tanjakan nih di sini, lumayan nih. Ini tanjakannya lumayan
lumayan curam ini di sini teman-teman ya. Lumayan curam tuh. Aduh, tuh jalannya teman-teman ya, hati-hati ya. Saya aja sambil ambil jalur orang ya, karena posisi jalan di sebelah saya itu habis banget teman-teman aspalnya. Aduh, hujannya makin gede ya teman-teman, tuh lihat. Oh, hujannya makin gede teman-teman. Mohon maaf ya, kameranya tuh kena air. Tapi buat totalitas dan untuk uji coba motor saya hujan deras, kita gas terus teman-teman ya. Tuh yang lain udah mulai berteduh teman-teman, karena dia bingung mau lanjut atau enggak. Kalau saya tetap gaspol teman-teman ya, walaupun ini udah mulai tanjakan ya teman-teman ya. Kalau ini sih jalannya saya lihat udah mulai mulus lagi ya teman-teman ya, udah mulai bagus lagi teman-teman. Oh, walaupun tetap masih kecil. Sudah sampai di perkebunan teh. Ini perkebunan teh, ternyata jalurnya ke sini ya. Ini udah mulai agak rame kalau untuk jalur sini. Jadi banyak orang mungkin yang motong arus untuk jalan tikusnya ke sini kayaknya nih teman-teman. Cuma hati-hati kalau hujan, di sini jalurnya licin ya. Karena aspalnya sudah bercampur dengan tanah teman-teman di sini ya. Tuh. Wah, pemandangannya cukup rekomendasi teman-teman di sini ya. Walaupun kalau untuk saya sendiri sih ke sini kebetulan masih terang ya teman-teman. Jadi nggak terlalu takut. Tapi kalau untuk malam lumayan agak ngeri nih teman-teman ya. Tuh jalur sini tuh. Oh, ternyata ada kafe nih teman-teman di sini. Itu sih yang saya dengar ini punyanya yang Dewi Persik kalau nggak salah ya. Punyanya Dewi Persik atau kerjasama dengan Dewi Persik, saya kurang tahu. Tapi beritanya sih seperti itu teman-teman. Tuh jalannya licin banget kan teman-teman ya, apalagi dengan kondisinya hujan. Nggak apa-apa, Vespa saya kotor, gaspol aja ya teman-teman ya. Gitu. Walaupun dari kayu kena hujan, insya Allah aman lah sampai lokasi gitu. Ini masih tetap hujan ya teman-teman ya. Tuh. Nah, di sini saya sempat bingung nih teman-teman, ada pertigaan nih, saya harus belok lurus. Oh, perempatan malah teman-teman. Saya harus nanya dulu, Pak, arah yang mau ke Tangkuban Perahu kemana Pak? Oh, ke atas. Ya, kalau lurus itu kemana Pak? Oh, daerah Sariater. Iya, lurus daerah Sariater ya Pak ya. Oh iya Pak. Jadi saya harus arahnya ke atas ya Pak ya. Oke Pak. Iya Pak, makasih Pak ya. Saya ke atas sekarang Pak ya. Ternyata ke atas teman-teman. Kalau kita lurus itu nanti kita keluarnya ke Sariater teman-teman ya. Ini arah yang kita mau ke Tangkuban Perahu. Nah, hujannya udah lumayan deras teman-teman ya. Ini bukan hujannya berhenti, malah udah hujannya itu ini lagi lumayan ini. Oh. Tuh. Ini saya tanya adik-adik, ternyata juga sama, tetap ini betul katanya kalau ke Tangkuban Perahu lewat sini. Oke, lanjut. Kalau saya sering tanya 2 kali itu bukannya nggak percaya teman-teman ya, cuma biar lebih pasti, karena kalau nggak nanya 2 kali itu nanti sayang gitu. Udah jauh-jauh ternyata kesasar teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Aduh, hujannya teman-teman makin gede nih. Celana saya udah mulai tembus nih. Basahnya udah lumayan. Aduh. Oke, lanjut terus. Ini agak nanjak nih teman-teman ya. Waduh.
Oh iya benar teman-teman, alhamdulillahirobbilalamin, ternyata kita sudah ketemu lagi tuh jalur besarnya, jalur utamanya ya, antara Lembang dengan Tangkuban Perahu itu. Nah ini tubuhnya teman-teman ya, ini tubuh yang kalau kita lurus dari arah Tangkuban Perahu, dari belokan itu kita ngelihat tubuh itu, ternyata keluarnya ke Sagalaherang teman-teman ya. Oke, kita nyebrang, lihat kiri sama kanan, lanjut. Waduh, hujannya makin gede teman-teman. Ini saya udah mulai masuk ke jalur utama lagi ya, perkebunan teh, yang biasanya anak nongkrong semua sudah standby lagi di jalur ini, yang buat ngopi-ngopi gitu ya, makan-makan. Yang udah pernah kesini nggak bakalan ragu lagi lah. Banyak kan orang-orang yang jalan-jalan ke sini. Ini udah masuk lagi ke jalurnya Tangkuban Perahu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, karena lokasi saya kalau untuk sampai Lembang ke Bandungnya nggak terlalu jauh, jadi review saya kali ini karena hujannya juga semakin deras ya teman-teman ya. Jadi saya nggak bakalan video shoot full sampai ke rumah ya teman-teman ya. Tuh. Ini basah sekali teman-teman, sampai saya lap 2 kali. Oke, terima kasih ya teman-teman. Jangan lupa like, share, and subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.